Kadang-kadang suka dibandingin dari umur ya. Kamu yang udah umurnya kayak dibilang kayak 23 tuh kayak banyak orang yang udah mateng, yang udah punya rumah bahkan, punya pekerjaan, punya usaha. Gitu. Sedangkan kita masih stuck di situ-situ aja gitu. Itu sih langsung kayak buat down, baru malam-malam overthinking gitu. Tutup telinga dan terus berkarya, guys. Jangan dengerin omongan orang lain. Kalau omongan itu membangun, it's okay. Tapi kalau itu membuat kamu down, tidak usah didengar. Iya, jumpa lagi di AS Podcast kawan-kawan semua. Ada Joyce di sini dan ada Rizdo. Salam AS teman-teman. Integrity, care, dan excellence. Iya, gimana kabarnya setelah tahun baru? Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa gitu. Luar biasa. Atau biasa di luar. Biasa di luar. Udah jarang main rumah sekarang ya gitu. Iya. Ini nih kemarin ada pembahasan yang lumayan seru kemarin katanya. Iya, apa tuh? Katanya seru karena seru gitu. Seru gitu. Nggak, jadi ceritanya katanya makin banyak orang di zaman sekarang katanya makin insecure sama dirinya sendiri. Bener. Gitu. Jadi bener ya? Bener bang. Bener banget. Oh gitu. Bukannya itu nggak tergantung usia ya kalau ini? Ya mungkin karena usia aku lagi fase-fase yang seperti ini ya bang, yang mau beranjak dewasa. Iya. Jadi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu. Itu sih yang buat insecure. Kayak gimana sih? Merasa nggak yakin sama diri sendiri? Nggak percaya diri, baru kayak nganggap dirinya tuh kayak lebih rendah mungkin dari orang lain, suka kayak gitu. Sama yang lain. Iya, teman-teman aku udah dapat apa, aku dapat apa gitu. Kayak teman-teman gue tuh udah levelnya di sini, sedangkan gue masih di sini, itu langsung kayak down, insecure, kayak gitu. Macam istilah zaman sekarang. Iya. Gitu. Jadi insecure itu semacam ketidaknyamanan tentang konsep diri sendiri ya, kira-kira gitu. Lebih tepatnya kayak lebih nggak percaya diri sih sama diri sendiri. Kenapa nggak bilang nggak pede aja gitu? Kenapa insecure? Ya lebih ya istilah zaman sekarang beda-beda ya gitu. Jadi, kan lebih keren bang kalau dibilang nggak pede kan ya low confidence. Iya. Ya, tapi ya mungkin insecure itu jadi semacam ini ya, karena sekarang kan serba mungkin ya gitu. Jadi orang-orang bisa dari muda, kayaknya sekarang kan itu kan udah ada para sultan gitu ya. Jadi udah ada orang yang pencapaiannya macam-macam gitu ya. Di umur 18 tahun sudah bisa punya startup yang bagus. Udah di puncak gitu kan bang ya. Kita yang umurnya 23 masih aku enggak. Oh iya, lupa. Jadi yang umurnya 23. Gitu ya, sudah merasa ini ya gitu. Apa karena ngebandingin sama orang lain ya jadi lebih insecure, atau karena ada hal lain? Kalau iya sih bang, lebih kayak sering dibandingin kan, kayak si A masih umur 20-an udah pencapaiannya udah besar gitu. Sedangkan kamu yang lebih ibarat kadang-kadang suka dibandingin dari umur ya. Kamu yang udah umurnya kayak dibilang kayak 23 tuh kayak banyak orang yang udah mateng, yang udah punya rumah bahkan, punya pekerjaan, punya usaha. Gitu. Sedangkan kita masih stuck di situ-situ aja gitu. Itu sih langsung kayak buat down, baru malam-malam overthinking gitu. Betapa malang nasibku. Betapa malangnya nasibku, kayak gitu kan. Iya sih, tapi mungkin karena ini ya, karena bandinginnya sama yang di atas tuh. Coba kalau bandingin sama yang di bawah. Atau harusnya nggak usah dibandingin ya. Seharusnya ya bang ya. Tapi terkadang kayak lingkungan juga kayak menuntut sih bang, kayak keluarga mungkin, dari teman-teman kayak gitu, kayak jadi itu sih yang buat kita lebih kayak insecure gitu. Apalagi orang suka pamer-pamer ya, nggak pamer sih. Itu nggak apa-apa sih bang ya, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Tapi kan kadang-kadang ngeliat orang kayak gitu, hebat banget ya di usia segitu, atau hebat banget ya sebentar doang gitu ya. Benar. Ya jadi ada semacam rasa ini. Tapi ngatasinnya gimana? Kalau Joy sendiri biasanya kalau pernah kan ngalamin ya? Ngatasin, ya. Aku selain insecure tentang kayak apa ya? Kayak masalah pencapaian orang, kayak keren ya, hebat gitu. Di usia yang seperti itu dia udah
keren gitu. Aku juga insecure tentang fisik, penampilan gitu. Ya, apalagi perempuan ya Bang yang paling sering kayak ya ampun, baru kayak kita tuh ngerasa standar kecantikan apalagi orang Indonesia ya, kayak putih, langsing, rambut gitu panjang itu standar kecantikannya kan. Iya, benar gitu. Jadi ketika kita yang ya kulitnya sawo matang gitu kan. Kalau saya sawo busuk ya. Sawo busuk. Sawo matang, sawo busuk itu sama aja. Saking matangnya gitu kan. Ngerasa kayak nggak layak gitu hadir di dalam lingkungan itu gitu. Iya sih, kadang-kadang ya. Jadi masalah pencapaian orang, masalah fisik, terus masalah ini kayaknya ya apa karakter smart apa gitu. Bener. Dia pinter banget gitu ya, seperti itu pasti. Ya. Jadi ini juga ya. Padahal sebenarnya kan tadi kita bilang harusnya nggak usah dibandingin ya, karena tiap orang punya kespesialannya masing-masing. Dan kalaupun kita mau bandingin sama kita sebelumnya ya gitu. Jadi apakah kita lebih baik atau enggak, apakah kita tumbuh atau enggak, harusnya kan begitu. Cuman nggak tahu nih karena mungkin media sosial juga kali ya. Jadi kita bisa ngelihat sekian banyak gitu kan, sekian banyak kemungkinan dan kadang-kadang malah jadi larut sehingga kita kita merasa insecure gitu. Nggak layak gitu ya Bang ya. Nah jadi kalau Joyce gimana ngatasin tadi kalau soal pencapaian, soal fisik biasanya? Kalau aku lebih kayak lu Joyce, lu tuh spesial gitu, lu berharga. Iya. Memotivasi diri sendiri gitu ya. Jadi itu kayak buat apa ya? Dengan kata-kata gitu aku keluarin gitu kayak biar self confident aku tuh naik gitu kayak lu berharga, lu spesial gitu. Setiap orang punya kespesialannya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu iri, kita nggak perlu ya maksudnya itu tuh jadikan bukannya kita makin down, tapi jadikan itu kayak acuan. Dia bisa gitu berarti gue bisa gitu. Sama-sama makan nasi, ya kan Bang, sama-sama hidup di bumi, belum di Mars gitu kan. Iya nggak? Iya. Kalau makan nasi belum tahu, siapa tahu mereka udah diet keto ya. Jadi kan tahu. Gak gini. Tapi kita pernah temu juga ya teman-teman yang kadang-kadang sampai parah banget ya insecure ya, sampai jadi nggak punya motivasi lagi menjalani hidup, sampai mungkin jadi akhirnya malah agak toksik yang jadi semacam terus mengasihani diri sendiri terus disampaikan kayak gitu. Iya, benar Bang. Gitu. Aku juga pernah sih Bang di fase-fase kayak gitu kayak benar-benar apalagi kayak insecure tertinggal aku tuh ketika aku merasa nggak diterima sama lingkunganku pada saat itu. Iya kayak gue pantas nggak sih ada di situ kayak gitu. Tapi aku lebih banyaknya ya Bang ya. Kalau untuk pencapaian dan itu masih bisa diatasin gitu. Tapi kalau untuk mungkin aku kalau sekarang kayak wanita banget lah. Fisik Bang kayak. Kalau fisik kadang-kadang ini ya. Fisik aku bener-bener itu yang karena pernah body shaming juga dari yang lain. Body shaming aku lebih banyaknya sih dapatnya dari keluarga. Kayak dateng Bang, tiba-tiba Joyce kamu kelihatan ya seperti balon. Seperti balon. Iya betul. Tapi kan balon bisa terbang tinggi. Iya, benar. Harusnya gitu ya. Tapi emang kadang-kadang itu ya, bagi sebagian orang mungkin yang ini nggak masalah gitu ya. Yang masalah itu nggak masalah. Tapi ada hal-hal tertentu yang sangat sensitif ya. Tadi mungkin buat Joyce mungkin fisik, mungkin buat yang lain masalah keluarga, atau hal-hal lain yang kadang-kadang jadi membuat kita jadi insecure gitu ya. Jadi ada hal yang dalam tanda petik kita agak malu kalau publik tahu soal itu atau malah menjadikannya sebagai bahan ejekan gitu ya. Tapi ada beberapa yang kita nyantai aja kan misalnya gitu. Saya kalau saya dibilang gajah kamu gitu kan nggak cocok ya jadi gajah. Saya suka lagu Tulus yang gajah memang. Gajah. Gak ada hubungannya. Tapi ada beberapa mungkin hal tertentu yang begitu jadi dibully di situ sangat sensitif ya. Dan memang akhirnya kita perlu sadar supaya membangun lingkungan yang suportif ya harusnya seperti itu gitu. Tapi ya kenyataannya lingkungan kita sekarang nggak suportif gitu ya. Jadi kita gimana nih menurut Joyce cara paling baik mengatasi insecure itu seperti apa? Tutup telinga dan terus berkarya guys. Jangan dengerin omongan orang lain. Kalau omongan itu membangun it's okay, tapi kalau itu membuat kamu down tidak usah didengar. Bener Bang? Betul sih, betul. Memang ada hal-hal tertentu. Kadang-kadang kan karena kita mikirnya ngebandingin tadi gitu ya. Kalau saya sih lebih nihilis lagi ngelihatnya gitu kan. Emang apa artinya semua itu dibandingin alam semesta yang miliaran tahun ini gitu. Gak ada hubungannya sih. Gak itu. Tapi saat kita menaruh value kita pada apa yang dinilai oleh orang lain itu jadi memang membuat kita kadang-kadang harus selalu merasa tidak aman gitu ya, karena kan penilaian orang bisa berbeda-beda gitu kan, dan kita nggak bisa menjamin, maksudnya nggak bisa ngatur orang untuk harus memuji atau mengejek kita ya, karena itu kan pasti tergantung situasi, tergantung pribadinya orangnya juga gitu. Itu yang memang perlu kita ini sih ya soal insekuritas gitu. Tapi
sekarang memang kayaknya makin banyak ya fenomenanya gitu ya. Jadi emang mungkin karena tadi paparan media sosial dan sekitar semua gitu, dan kita semakin ngelihat ngebandingin dengan orang lain. Kalau dulu kan paling banter kita ngebandingin lingkungan kita sekitar ya. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh-jauh. Orang tua kita kan suka kadang-kadang gitu. Iya, anaknya si A sama anaknya kamu sangat berbeda. Gitu suka. Tapi sekarang kan makin senjang banget ya, jadi jauh banget gitu ya. Waktu itu acara apa ya? Waktu itu ada acara salah satu artis terkenal jadi ininya gitu kan. Waktu itu Rianti Catwalk jadi salah satu juri, terus mama saya bilang, kapan ya saya punya menantu kayak Rianti Catwalk? Nggak bisa, Ma. Kalau saya nggak bisa. Mohon maaf, Ma. Jangan kayak dia. Masih banyak. Jadi itu yang jadi apa ya? Kadang-kadang ngebandingnya jadi sangat luas gitu, dan mungkin jadi perbandingan. Tapi sebenarnya ya nggak harus juga ya. Kalau mungkin agak nekat sama orang tua dibandingin sama orang tua lain kan nggak mau juga. Iya, gitu. Bener kan Bang? Iya gitu. Jadi dan ini ya kadang-kadang kita ngikuti acara keluarga atau acara ini gitu kan, paling sering itu kalau di saya kadang-kadang pertanyaannya seperti itu Joyce. Jadi ini gitu, kapan nyusul gitu kan, kalau udah nikahan misalnya gitu kan. Tapi acara pemakaman kan nggak mungkin juga kapan nyusul gitu kan. Tapi ya itu karena ada kecenderungan itu ya, mungkin masyarakat kita karena sangat kolektif jadi kesannya agak kepo. Ya, dan menanyakan hal-hal yang pribadi, dan mungkin bagi sebagian orang malah insecure. Sebenarnya gitu. Mereka care sih Bang sebenarnya. Cuman cara berbeda aja gitu ya. Iya itu cara saling menyayangi, tapi mungkin kurang cocok lagi lah untuk zaman sekarang. Harusnya udah mulai berubah gitu. Tapi dari sisi diri sendiri kita memang harus membangun itu tadi ya. Kalau Joyce bilang confidence-nya. Gitu. Biasanya kamu gimana cara naikin confidence itu? Dengan cara tadi memotivasi ya. Memotivasi. Terus ada lagi biasanya? Terus aku kayak apa ya? Lingkungan sih Bang, lingkungan itu sangat penting. Ada kayak support system-nya system. Ketika kamu di lingkungan yang harus kamu berada di lingkungan yang terus dibanding-bandingkan itu yang bahkan membuat self confident kamu tuh turun kan Bang. Nah itu kayak ya udah berarti itu lingkungan toksik bagi kamu tuh. Keluar dari situ. Kadang-kadang memang nggak mungkin niatnya nggak bandingin, tapi karena memang kita masuk lingkungan yang jauh berbeda ya, kita kadang-kadang jadi semacam aduh gimana gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin mereka biasa aja kalau kita berbeda, tapi ya itu juga biasanya gitu ya, kalau orang masuk ke lingkungan yang agak berbeda dengan sebelumnya atau lebih elit bahasannya gitu, langsung ada aku merasa gitu gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi teman-teman perlu, yang lebih penting adalah naruh value di diri sendiri ya. Bener. Jadi ada sesuatu yang memang kita yakini bahwa kita berharga gitu. Jadi ya mungkin kan di mata Tuhan kita semua berharga gitu ya. Jadi baru untuk naikin self confident itu bukan hanya dari kecantikan kan Bang, kayak lu punya inner personality yang baik, attitude lu baik, bahkan lu lebih berharga dari segalanya kayak gitu ketika itu. Itu sih kayak aku untuk ngehibur diri gitu. Gak apa-apa Dia cantik kok, dia cantik. Makasih loh Bang. Ya abis ini nanti di kolom komen ada yang komentar. Jangan. Ya komen. Ya tapi itu ya, karena memang di masyarakat yang sangat menghargai tampilan ya. Jadi kayak fisik, terus brandednya, baju yang ini atau penampilan yang harus selalu terlihat mewah gitu. Karena orang-orang kan butuh diakuin Bang. Nah butuh diakui, mereka harus dari fisik, fashion mereka gitu. Ya, dan kadang-kadang itu ya di forum kadang-kadang ada yang pengen banget menyampaikan semua pengetahuannya gitu ya, sampai itu ya pengen banget kasih tahu semuanya gitu. Ya. Kayak siapa tuh Bang? Ada lah. Ini nggak boleh gibah loh. Ada di beberapa tempat gitu. Maksudnya itu kan sama seperti memamerkan fisik, memamerkan harta, memamerkan pengetahuan, memamerkan apapun lah ya. Jadi sepertinya pengen banget nunjukin bahwa kita ini sesuatu. Dalam satu sisi kan kadang-kadang ada sisi baiknya, karena kan kita butuh, memang kalau memang kita begitu memang nggak salah kita tunjukkan ya, dan memang dalam tanda kutip itu bisa menjadi blessing juga buat orang lain ya, dan orang-orang bisa belajar dari situ gitu. Tapi ada kan kelihatan yang try too much ya gitu ya, jadi ya and get so far gitu. But in the end it doesn't even matter tuh lagu teman-teman gitu. Tapi ya itu ya kelihatan kan gitu. Jadi ya mungkin juga karena butuh pengakuan tadi, dan bisa jadi itu bersumber dari tadi ya insecure di dirinya gitu ya. Jadi sehingga dia pokoknya harus nunjukin banget nih gitu ya, seperti itu. Ya, tapi ya teman-teman perlu ya untuk belajar untuk nikmati confidence di diri sendiri, bahwa kita berharga kok, kita berarti kita gitu berharga, kan. kita spesial, pakai telur. Sama seperti orang lain kita semua spesial. Bang, tapi kalau laki-laki tuh ada rasa insecure nggak sih?
kadang-kadang pasti ada aja sih ya, maksudnya teman-teman tertentu yang kadang-kadang kan implementasinya nggak harus dengan sikap yang insecure kan, bisa jadi malah jadi mendominasi gitu ya, malah jadi ini bukan cuma laki-laki atau perempuan ya, tapi kadang-kadang aspeknya kan beda ya. Ada orang yang kelihatan insecure jadi nggak pede gitu, tapi ada juga yang malah jadi seperti mendominasi pengen ini, pengen ngeliatin banget kalau dia ini gitu ya. Padahal ternyata di sisi yang terdalam dia nggak aman sama diri sendiri ya. Ada hal-hal tertentu yang dia pengen tutupin seperti itu. Padahal sebenarnya ya hidup itu harusnya lebih jujur ya gitu ya. Bener. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang pride to much dan segala macam juga nggak berarti harus langsung menghakimi diri enggak. Tapi kita perlu belajar lebih santai lah. Benar. Seperti itu gitu ya. Jadi itu gimana? Masih insecure nggak dalam hal-hal belakangan? Apa yang bikin insecure? Fisik. Masih ya gitu. Tapi ya kita perlu ini sih. Saya juga beberapa aspek juga kadang-kadang gitu kan gitu. Karena kan kalau zaman dulu tuh pernah punya hubungan gitu kan, terus dibilang aku seneng kamu orangnya humoris, baik dan gitu, pinter gitu kan. Berarti nggak ganteng ya. Iya. Ya itu sesuatu yang kadang-kadang jadi. Tapi nggak lah, maksudnya di masyarakat kita yang lebih peduli pada tampilan ya, lebih peduli pada apa yang dilihat oleh seketika gitu kan. Kita juga perlu memberikan value yang lain ya. Kita perlu memberikan suasana yang lain gitu kan. Dan orang yang memiliki sesuatu nggak perlu harus berusaha menunjukkan kalau dia punya itu gitu. Kita bisa aman dengan diri kita sendiri dan santai saja apa adanya. Dan saya sering ketemu kok teman-teman yang kelihatannya maksudnya nggak akan menonjol kalau di forum gitu ya. Tapi pas lagi ngobrol, pas lagi ketemu, ternyata dia punya banyak hal yang tidak dia keluarin gitu ya. Dan ternyata memang dia bilang ya dia mau sharing kayak gini kepada orang-orang yang pengen mengenal dia lebih jauh gitu. Jadi emang ada hal tertentu yang lebih bagus gitu ya. Gitu. Jadi ya no insecure lah ya. Kita perlu belajar untuk ini, deal dengan itu ya gitu ya. Karena sesekali pasti ada muncul kan di usia tertentu atau di masa tertentu atau saat menghadapi kondisi tertentu kita mengalami rasa insecure tadi gitu kan. Bukan sesuatu yang harus selalu dihindari tapi memang dihadapin aja gitu ya. Kita harus ini gitu kan. Jadi ya bisa jadi kita bisa melihat itu. Kita berharga di matanya. Kamu layak. Ya betul sih, itu sesuatu yang mungkin belakangan agak hilang ya, karena kita suka banget masyarakat yang judgement gitu ya, apalagi kayak di dunia kerja atau itu kan orang langsung lihat nggak bagus, nggak ini gitu kan. Jadi kadang-kadang kita merasa value kita ditaruh di sana gitu. Atau pas teman-teman pelajar tuh kadang-kadang ya dapat nilai yang buruk atau dapat ini gitu kan, kadang-kadang malah jadi nggak jujur kan karena itu gitu. Bahkan sebenarnya hasil kita itu kan bukan hasil kita seluruhnya gitu ya. Itu jadi ada hal yang perlu kita pelajari lebih ya. Kalau gagal dalam satu mata kuliah atau dalam satu pekerjaan bukan berarti kita gagal dalam seluruh hidup gitu ya. Benar sekali. Teman-teman, ada hal yang penting untuk kita guys bersama. Oke, makasih Joy sudah berbagi sedikitnya. Jadi berbagi insekuritasnya. Insekuritas ya. Jadi ini dan investasi. Ya sudah berbagi soal itu ya, kita punya pergumulan masing-masing dengan itu ya. Buat teman-teman yang punya cerita apa yang bikin kamu insecure boleh share di bawah dan bagaimana cara teman-teman mengatasinya. Atau kalau belum bisa diatasi mungkin teman-teman bisa saling berbagi juga hal-hal apa yang bisa kita gumulin bareng-bareng ya supaya kita bisa belajar bersama-sama gitu. Jumpa lagi di obrolan Ice Podcast berikutnya teman-teman, bareng saya, bareng Joy dan buat teman-teman yang lain yang asik-asik ngobrolin hal-hal keseharian gitu ya. Tapi jangan sampai bikin kita insecure ya. Gitu. Makasih teman-teman yang udah menyimak. Jumpa lagi di obrolan Ice Podcast berikutnya. Salam Ice, integrity, care dan excellence.